Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu berjudul Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini, dan beranggotakan saya sendiri atas nama Husnul Hatimah Halik dengan NIM 220409500010, dan teman saya yaitu Mutmainnah Malik dengan NIM 220409500006. Presentator pertama saya sendiri, yaitu yang pertama pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya yaitu sementara itu, menurut Ali, sebagaimana dikutip oleh Majid, perencanaan pembelajaran adalah rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sebelum kegiatan belajar mengajar sesungguhnya dilaksanakan. Dalam hal ini, perencanaan merupakan suatu sistem yang menjelaskan adanya analisis atas semua komponen yang benar-benar harus saling terkait secara fungsi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, urgensi perencanaan pembelajaran. Menurut UNO, urgensi dari perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pengajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara perorangan. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan akan muara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip perencanaan pembelajaran yang secara relatif berlaku umum, diantaranya yang pertama, prinsip perkembangan. Pada prinsipnya, siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Yang kedua, prinsip perbedaan individu. Tiap siswa memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda-beda, menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarga yang masing-masing juga berbeda. Yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Anak di kota misalnya berbeda minat dan kebutuhan dengan anak di desa. Demikian juga anak di daerah pantai berbeda minat dan kebutuhannya dengan anak di pegunungan. Demikianlah seterusnya. Yang keempat, prinsip motivasi. Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya, karakteristik perencanaan pembelajaran. Karakteristik perencanaan pembelajaran menurut Sanjaya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir
Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman kelompok saya, kepada Mutmainah, saya persilahkan. Manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat yang dirasakan guru dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan adalah 1. Melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. 2. Sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pembelajaran tertentu. 3. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka saat ini banyak sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. 4. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, artinya proses pembelajaran akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. F. Fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Selanjutnya, fungsi inovatif. Suatu inovasi yang hanya akan mungkin muncul seandainya guru memahami adanya kesan jangan antara harapan dan kenyataan. Fungsi selektif. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Selanjutnya, fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadi harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlihat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat. Fungsi akurasi. Sering terjadi, guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Selanjutnya, fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Selanjutnya, fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. G. Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. 1. Signifikansi dapat diartikan sebagai kebermaknaan nilai. Artinya perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. 2. Relevan. Artinya sesuai. Nilai relevansi dalam perencanaan adalah disusun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Kepastian. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mungkin guru merasa banyak alternatif yang dapat digunakan.
Selanjutnya adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Selanjutnya kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya prediktif. Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat, artinya perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. 1. Program tahunan. Program tahunan merupakan rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajar, yaitu terdiri dari semester 1 dan semester 2. Dalam perencanaan tahunan terdiri dari indikator perkembangan anak dalam satu tahun ajaran dan tema yang dikembangkan untuk 1 tahun ajaran. 2. Program semester. Program semester yaitu untuk 1 semester yang terdiri dari indikator perkembangan untuk 1 semester yang penggunaannya telah ditentukan minggunya, serta telah dikaitkan dengan tema pada semester tersebut. 3. Rencana pembelajaran mingguan. Merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan ini dapat berbentuk kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran selama 1 minggu, dan puncak tema. 4. Rencana pembelajaran harian. RPPH merupakan perencanaan pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar di kelas dalam waktu 1 hari. Setiap 1 hari, guru menggunakan RPPH yang berbeda-beda. Indikator yang terdapat di dalam RPPH yaitu identitas program, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, alat dan bahan yang digunakan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.